beberapa minggu ke depan kita akan membahas mengenai kitab Ayub. Dan kita mulai dari pasalnya yang pertama. Kalau kita baca kitab Ayub, fokusnya harus kita ganti. Jangan kita berfokus pada penderitaan Ayub. Karena penderitaan Ayub itu hanya 2 pasal dalam kitab Ayub, selebihnya udah nggak bahas penderitaan. Semua membahas tentang Allah. Latar belakang. Tadi saya sempat beritahukan sedikit latar belakangnya ya. Jadi memang penulisan kitab Ayub ini diperkirakan paling tua. Jadi sebelum Musa menuliskan kitab Taurat, banyak yang sepakat bahwa kitab Ayub itu sudah lebih dulu dituliskan. Karena kalau mau dilihat dari kisah yang disajikan, Ayub ini kan kebanyakan puisi ya isinya ya. Sebagian besar puisi, tapi di 2 pasal pertama, di situ ada narasi. Ada cerita yang disajikan. Kalau kita perhatikan lokasinya itu kisah Ayub ini di daerah timur dekat Kuno. Di situ dituliskan Tanah Uz, tapi letak pastinya pun banyak yang berbeda-beda gitu. Jadi belum pasti yang letaknya di mana gitu. Kemudian bahasa puisinya itu cukup berat, cukup sulit untuk dipahami. Oke, itu sedikit mengenai latar belakangnya. Ada seorang laki-laki di Tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Oke, ini adegan pertama, ada panggung pertama yang disajikan dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Jadi dibuka dengan penjelasan karakternya si Ayub ini ya. Karakternya itu dikatakan dia saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, dia taat beribadah, dan dia bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, poin 6 ini nanti di beberapa ayat ke depan akan kelihatan bahwa dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Karakter Ayub ini karakter yang ideal ya, karakter seseorang yang taat sama Tuhan. Dan yang menarik, dengan karakter Ayub yang seperti ini, Ayub juga adalah merupakan orang yang sangat kaya. Ya, sangat kaya. Bahkan dikatakan di daerah sebelah timur dia itu yang paling kaya. Dia punya anak ada 7 laki-laki, yang perempuannya ada 3. Nah, hartanya itu ada 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Lalu ada budak-budak yang dengan jumlah yang sangat besar. Ini panggung pertama disajikan mengenai sosok Ayub yang akan kita bahas di sini. Ayub ini tidak didapati sesuatu yang buruk tentang dia. Terkenal baik, terkenal kaya, karakternya karakter yang ideal ya. Ini Ayub. Panggung kedua disajikan. Ada Allah, anak-anak Allah, dan di situ ada setan. Satan ya, Satan. Bahasa Indonesia terjemahkan iblis. Padahal kalau iblis itu kan lebih ke demon. Sekarang ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamallah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari ayat 6 sampai 12 ini panggung kedua disajikan oleh penulis Alkitab, yang mana isinya pertama mengenai Allah kita lihat,
Allah terkesan dengan karakter Ayub. Karakter Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, taat beribadah, bertanggung jawab sama keluarga. Allah terkesan dengan karakter Ayub. Kemudian, Allah juga mengakui Ayub sebagai hamba Allah. Bagaimana bisa kita tahu Allah terkesan dengan karakter Ayub? Dan bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah mengakui Ayub sebagai hamba Allah? Kita perhatikan ayatnya dalam ayatnya yang ke-8 ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia ini. Bayangkan, Allah mengakui dan Allah sangat terkesan. Dan Allah bilang, di dunia ini tidak ada orang yang sama seperti dia, seperti Ayub. Kemudian di beberapa bagian, Iblis bilang, itu karena engkau menjaga dia, makanya dia begitu. Coba tidak dijaga. Dan di bagian ketiga kita lihat Allah mengetahui kepercayaan atau Allah mengetahui iman sejatinya Ayub. Allah tahu Ayub ini orang yang benar-benar percaya. Makanya Allah bilang, nah ulurkanlah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi meskipun iblis atau setan itu setan sedang berusaha menjatuhkan Ayub karena bilang, Ayub itu dia bisa beriman karena dia dijaga, dia dikasih harta. Coba kalau tidak. Tapi Allah bilang, coba sudah silakan. Nah, ketika Allah mengizinkan, itu sesungguhnya Allah yakin, Allah tahu, atau Allah melihat kesejatian iman daripada si Ayub. Di panggung kedua ini, tadi kita lihat mengenai Allah. Sekarang kita lihat mengenai si setan atau iblis ya. Iblis ini, waktu Allah lihat dia ada di antara anak-anak Allah di situ, dikatakan begini. Allah bertanya kan, kau dari mana? Mungkin kita bahasa begitu ya. Kau dari mana? Atau dari mana engkau? Iblis bilang apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dalam surat Petrus itu dituliskan, iblis itu ya, dia berkeliling mencari mangsa. Jadi ternyata Ayub ini sudah dilihat-lihat oleh iblis juga. Makanya waktu Allah tanya, kau tidak lihat kah itu saya punya hamba Ayub? Iblis bilang, saya sudah lihat. Cuma kan itu gara-gara kau jaga. Nah, ini mungkin bahasanya begitu. Mungkin itu gara-gara Allah kau jaga, jadi makanya dia bisa tetap begitu. Jadi iblis ini sudah lihat, sudah memperhatikan si Ayub ini. Dan iblis tidak senang dengan kesalehan manusia. Terhadap karakter idealnya Ayub, itu iblis punya pikiran negatif. Makanya dia bilang, itu karena Allah kasih berkat saja, makanya dia bisa baik begitu. Yang Allah lihat, kesan positif. Tapi yang iblis lihat, kesan negatif. Kesan negatif. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat, setelah kesan negatif itu muncul, yang dilakukan oleh iblis adalah berusaha menjatuhkan orang itu. Berusaha menjatuhkan orang yang beriman, orang yang saleh. Dalam kasus di sini adalah berusaha menjatuhkan Ayub. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-11 katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari mana engkau? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ngapain iblis berkeliling dan menjelajah bumi? Ini kerjanya iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya dalam surat Petrus ini, Petrus tuliskan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini yang menarik. Dengan iman yang teguh. Iman ini kan kalau kita bicara mengenai iman itu kan percaya ya. Kalau dalam Ibrani kan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu. Jadi segala sesuatu berarti ada banyak. Segala sesuatu yang kita harapkan. Apa itu yang kita harapkan? Segala sesuatu yang menjadi bukti, apa itu segala sesuatu? Seringkali kita bicara iman, tapi kita nggak tahu iman yang seperti apa. Jadi hanya percaya, tapi tanpa pengenalan dan tanpa pengetahuan.
Perhatikan bagaimana si Ayub dalam pasal yang pertama ini, Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Allah mengetahui bahwa Ayub memiliki iman yang teguh. Ayub memiliki iman yang teguh. Ya, dikatakan, lawanlah iblis yang berjalan berkeliling itu, ya, iblis yang berjalan berkeliling mencari kelemahan-kelemahan orang percaya, orang beriman, untuk bisa ditelan, untuk bisa dijatuhkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa maksudnya iman yang teguh? Nah, ini penting. Kadang kalau kita baca kitab Ayub, kita hanya egois sama kita punya diri. Kita ingin dipulihkan secara ekonomi, kita ingin saya ingin merasakan sukacita, saya ingin merasakan damai sejahtera. Jadi kalau kita baca kitab Ayub, kadang itu kita egois. Kita mau lihat untuk diri kita saja. Kita tidak mau belajar tentang Allah dari kisah Ayub. Padahal kalau kita belajar tentang Allah dari kisah Ayub, kita akan bisa berperilaku yang mungkin hampir sama seperti Ayub, yang memiliki iman yang teguh. Karena iman ini kan dibangun atas dasar pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Ketika kita tahu siapa Allah yang kita sembah, maka kita akan memiliki iman yang teguh. Meskipun kondisi kita lagi goncang, meskipun kondisi kita lagi sulit, lagi susah. Tapi karena kita tahu siapa Allah kita. Coba perhatikan nanti ya, di dalam pasal 1 ini. Dalam pasal 1 ini menarik sekali. Karena statement terakhir itu yang disampaikan oleh Ayub itu statementnya luar biasa. Dia tahu siapa Allahnya. Jadi, sedih, iya sedih. Berkabung, iya berkabung. Berduka, iya berduka. Tetapi dia tidak kehilangan imannya. Imannya itu tidak goncang. Imannya itu tidak jatuh. Ini ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman yang teguh itu tidak bisa kalau tidak atas dasar pengenalan Allah dan bertumbuh bersama dengan pengetahuan tentang Allah. Ini yang disebut teologi. Pengetahuan tentang Allah itu teologi. Selama ini orang sepertinya itu sensitif sekali dengan kata teologi. Banyak orang itu merasa teologi itu hanya milik orang-orang yang sekolah Alkitab saja. Tidak. Semua orang percaya itu harusnya tahu belajar teologi melalui firman Tuhan. Artinya apa? Dia mau mencari pengetahuan tentang Allah yang dia sembah. Bagaimana kita bisa beriman yang teguh, kita memiliki rasa percaya yang teguh, keyakinan yang teguh kepada Allah, kalau kita tidak tahu Allah kita. Jadi teologi itu bukan monopoli kelompok sekolah Alkitab saja, tidak. Semua orang percaya itu harus mengenal siapa Allahnya, mengetahui siapa Allahnya. Karena kita bicara iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dia mau terus mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan ini bukan berarti hanya dengar saja lalu hilang, tidak. Tetapi dia akan belajar mengenal Allah dari firman yang dia dengar. Dan dari pengenalannya itu akan bertumbuh dengan pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang Allah. Nah, bagian ketiga, panggung ketiganya, tadi sampai 6-12. Panggung ketiga itu penulis sajikan tragedi. Jadi panggung pertama, Ayub orangnya begini. Panggung kedua, ada Allah dengan iblis yang berdebat mengenai si Ayub. Allah melihat hal positif dari Ayub, tapi iblis melihat hal negatif dari Ayub. Lalu iblis berusaha mau menjatuhkan. Nah, panggung ketiga disajikan sebuah drama, sebuah tragedi. Bagi Ayub ini adalah tragedi. Bagi setan ini adalah sebuah cobaan. Mau mencobai Ayub. Tapi bagi Allah ini adalah ujian bagi iman Ayub. Apa yang dilakukan? Ayat 13-19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara,
Datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada mereka. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 13-19, adegan ketiga, tragedi. Bagi Ayub, pencobaan yang dilakukan iblis dan ujian yang diizinkan Allah untuk terjadi bagi Ayub. Apa yang dilakukan iblis untuk mencobai orang beriman, orang saleh, anak Tuhan, hamba Allah? Iblis melaksanakan usahanya untuk menjatuhkan iman Ayub dengan cara menyerang milik kepunyaan Ayub. Ini biasanya terjadi. Dan kalau kita mau lihat, memang bukan hanya Ayub saja ya. Ini pola yang seringkali terjadi ya. Sesuatu yang berharga, milik kepunyaan dari orang beriman, itu seringkali menjadi sasaran tembak dari iblis. Kepunyaan Ayub, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, habis. 7.000 ekor kambing domba, habis. 3.000 ekor unta, habis. 500 pasang lembu, habis. 500 keledai betina, habis. Pembantu-pembantu atau budak-budak jumlah yang sangat besar itu, habis. Ini untung Ayub, dia tidak ada riwayat sakit jantung, saya rasa. Sebab kalau dia ada riwayat sakit jantung, habis dia. Bisa mati. Atau enggak, mungkin bisa stroke. Di kompleks saya itu ada beberapa orang yang saya tahu mereka kaya. Ada yang sempat, itu yang saya tahu itu meninggal karena dia tahu salah satu mobil untuk usahanya itu terbakar. Dia kaget. Sakit jantung langsung mati. Karena merasa ada miliknya yang hilang. Tapi yang luar biasa, kita lihat Ayub baik-baik saja ternyata. Di pasal 1 dia baik-baik saja, tidak ada disebutkan dia sakit stroke atau sakit jantung, tidak ada. Namun kalau kita perhatikan, iblis menyerang milik kepunyaan ini. Harapannya supaya Ayub mengutuki Allah. Harapannya supaya Ayub marah sama Allah, menyalahkan Allah atas kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Itu harapan setan ketika mencobai Ayub. Tapi kan waktu Allah memberikan izin untuk Ayub dicobai, Allah tahu bahwa Ayub punya iman yang teguh. Di bagian sini kita akan lihat pernyataan iman Ayub. Yang ketiga ini harusnya panggung keempat ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak bajunya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini yang luar biasa, Ayub. Tidak menuduh Allah. Kondisi buruk yang terjadi, dia tidak tuduh Allah. Nanti kita lihat sebentar ya. Ada beberapa contoh bagaimana bangsa Israel mereka menuduh Allah untuk kondisi buruk yang terjadi. Bagaimana murid-murid Yesus mereka menuduh, mereka mempersalahkan Yesus untuk kondisi yang terjadi. Tapi Ayub di sini sudah kehilangan begitu banyak hal. Tapi dia tidak menuduh Allah. Dia orang beriman, ia berorang beriman. Tetapi juga dia adalah manusia. Jadi ketika mengalami kehilangan, sedih, iya dia sedih. Menangis ya, saya rasa dia menangis. Nggak mungkin dia nggak menangis ya. Buktinya, perhatikan. Ayub mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Jadi memang budaya Ibrani pada masa itu mengoyak jubah dan membotaki, mencukur kepala itu menunjukkan perkabungan mereka, kesedihan mereka. Sedih yang sangat dalam. Rasa duka mereka. Ayub menunjukkan hal itu. Sebagai manusia, dia merasa kehilangan anak-anaknya. Harta bendanya hilang, dia rasa sedih. Dan dia sangat berduka. Tapi
Kemudian dikatakan apa? Sujudlah ia dan menyembah. Bayangkan, dia tidak sibuk marah-marah sama Tuhan, tapi langsung dia menyembah Tuhan. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam saya punya hidup, ini Tuhan yang berikan. Kalaupun Tuhan izinkan untuk diambil, dia tetap Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ayub menunjukkan iman yang, kualitas iman yang luar biasa ya. Meskipun ini baru pasal 1. Nanti yang kita lihat, kualitas iman Ayub di pasal 1 itu masih kurang. Nanti di pasal 42, imannya itu akan next level. Naik tingkat. Naik tingkat. Ya, di panggung keempat ini kita lihat ada penyesalan, di mana Ayub datang kepada Tuhan dan bersujud dan menyembah Tuhan. Dia menyatakan bahwa Allah itu berdaulat atas hidupnya, dan dia tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Inilah teologi Ayub. Inilah pengetahuan akan Allah, pengetahuan tentang Allah yang dimiliki oleh Ayub. Bahkan ketika dia mengalami penderitaan yang sangat tragis, teologinya dia, pengetahuannya dia tentang Allah, pengenalannya dia tentang Allah, membuat dia tetap teguh percaya sama Tuhan. Jadi pengetahuan tentang Allah, pengenalan tentang Allah itu penting buat kita semua. Makanya perlu kita terus membaca Alkitab, perlu kita terus belajar firman Tuhan. Supaya kita semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam mengetahui siapa Allah yang kita sembah. Ada contoh ketidakpercayaan. Kalau tadi kita lihat contoh iman yang teguh, kalau masih ingat kemarin kita pernah bahas dalam Markus pasal 4. Bagaimana murid-murid ketika angin besar datang, menggoncang kapal mereka dengan gelombang yang terus-menerus masuk ke dalam kapal. Mereka tidak bilang, Tuhan tolong kami. Tidak. Yang mereka justru lakukan apa? Mereka marah sama Tuhan. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Padahal Tuhan yang ajak murid-murid ini pergi ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang. Ayat 35 kan? Mari kita bertolak ke seberang. Tapi dalam perjalanan, ada badai, lalu mereka bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Artinya apa? Mereka tidak percaya bahwa Allah, bahwa Yesus mampu membawa mereka ke seberang. Mereka tidak percaya itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hal yang sama juga ditunjukkan oleh bangsa Israel ketika mereka sudah dibawa keluar setelah melalui tanda-tanda mujizat ya, tula itu ya, yang begitu banyak dilakukan di tanah Mesir, kemudian mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan. Dalam perjalanannya, mereka dihadapkan dengan laut teberau, artinya sudah tidak bisa menyeberang menurut mereka. Dari belakang pasukan Firaun dengan bala tentaranya yang luar biasa besar, mereka ketakutan akan dibunuh. Mereka tidak berseru minta tolong sama Tuhan, tidak. Mereka justru marah-marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Lihat bagaimana sikap mereka, bagaimana attitude mereka. Ketika ada masalah, mereka menyalahkan Tuhan. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak percaya. Kenapa mereka bisa tidak percaya? Karena tidak memiliki pengenalan dan pengetahuan tentang Allah yang benar. Ada contoh iman yang benar yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini juga bagian yang luar biasa nih. Saya senang sekali kalau baca bagian ini. Daniel 3 ayat 17 ayat 18. Ini luar biasa. Perhatikan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mereka nggak egois, mereka bukan orang percaya yang egois, tidak. Mereka bilang kalau Tuhan tolong, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, saya tetap menyembah Tuhan. Kalau orang Kristen saat ini banyak yang egois, banyak sekali. Tuhan pulihkan, begitu Tuhan tidak pulihkan, wah udah marah-marah, ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Marah-marah sama pendetanya. Banyak orang Kristen yang egois. Banyak sekali. Maunya kondisinya itu baik-baik terus. Kalau kondisi tidak baik,
marah sama Tuhan. Cari orang yang bisa disalahkan. Cari orang yang bisa dituangkan amarahnya. Kalau kita memiliki teologi yang benar, pengetahuan dan pengenalan yang benar tentang Allah, maka kita pasti akan memiliki iman yang teguh, sama seperti yang ditunjukkan oleh Ayub dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka lagi masalah berat, masalah besar ini, antara nyawa, antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Mereka bilang apa? Kalau Tuhan bisa melepaskan kami, itu puji Tuhan. Kalau tidak ya, kita tetap menyembah Tuhan. Tidak akan merubah kepercayaan kita sama Tuhan. Murid-murid Yesus saat itu di danau, mereka tidak memiliki iman seperti ini. Orang Israel yang keluar dari tanah Mesir tidak memiliki iman yang seperti ini. Karena pengenalan dan pengetahuan yang benar akan Allah itu tidak mereka miliki. Pengetahuan yang benar tentang Allah yang dimiliki oleh Ayub, itu membuat dia tetap berdiri dengan iman percayanya kepada Allah. Ini bagian terakhir ya. Jadi mungkin kita berpikir imannya Ayub itu sudah luar biasa hebat. Iya. Tetapi kalau kita belajar, ternyata itu belum seberapa. Karena di dalam Ayub pasal 42, imannya Ayub itu naik level. Bertambah. Dia bertumbuh semakin besar. Dikatakan apa? Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini pasal 42. Pasal 1 dia belum sampai di tahap ini. Jadi iman Ayub itu mengalami progres pertumbuhan. Mengalami progres pertumbuhan. Dan progres pertumbuhan itu dibangun atas dasar pengenalan akan Allah dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Iman yang benar selalu bertumbuh. Ingat ya, jangan kita puas dengan iman kita sekarang ini. Oh, saya tahu Tuhan begini ya, sudah. Stop sampai situ. Tidak. Iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh dari pengenalan kita. Pengenalan ini bicara hubungan yang terus-menerus dibangun. Tadi kesaksian Yosef menarik ya. Ada seorang tua umur 92 tahun. Dia terus menjalin hubungan sampai saat ini. Setiap sore terus menjalin hubungan dengan Tuhan. Terus menjalin hubungan. Pengenalan itu, pengenalan akan Allah memang melalui hubungan yang terus dibangun. Terus dibangun. Dan melalui pengetahuan tentang Allah. Paulus tuliskan dalam kitab Roma ya, dia katakan begini, iman itu adalah memimpin dari iman kepada iman. Artinya iman itu memang berprogres, bergerak, berkembang. Ada perkembangan. Yang dimaksud adalah adanya pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah itu membuat iman kita itu berakar lebih dalam. Ketika berakar lebih dalam, pengetahuan akan Allah yang kita sebut teologi, yang digali dari sumber utama yaitu firman Tuhan, firman Allah, Alkitab, dan akan bertumbuh dalam hidup kita bersama Allah melewati segala pengalaman hidup. Pengenalan akan Allah membuat kita berakar lebih dalam, dan pengetahuan akan Allah membuat kita bertumbuh. Dan dari pertumbuhan itu akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Buahnya itu dinyatakan dalam kita punya hidup. Ketika ada masalah, kita tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan perbaiki saya punya kondisi ekonomi, puji Tuhan. Kalau tidak, saya tetap puji Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, puji Tuhan. Kalau tidak, saya tetap puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tetap tidak berubah. Dia tetap Allah yang besar, dia tetap penguasa atas alam semesta, dia tetap raja, dia tetap mulia, dia tetap agung. Mari bangun pengetahuan kita tentang Allah.